apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di live sharing persembahan dari Kalker dan Frenagen dengan tema Pediatric Massage. Yuk belajar teknik pijat bayi yang benar bersama Kalker selama 60 menit ke depan. Acara ini juga didukung oleh ambubaba_com dan Frenagen. Perkenalkan, saya Aulia Katalina Pratama Putri yang akan menjadi host pada acara pagi hari ini. Dan nantinya, kita akan undang narasumber kita yaitu Bidan Putri Indriani, SSIT CHE. Acara pada pagi hari ini adalah persembahan dari Frenagen, nutrisi lengkap dalam kemasan yang diformulasi khusus untuk menunjang gizi persiapan kehamilan, bahkan di saat hamil dan menyusui. Mengandung zat besi, asam folat, vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, dan nutrisi pendukung daya tahan tubuh paling lengkap sesuai dengan kebutuhan moms. Sebelumnya mungkin di sini para peserta atau ayah bunda ada yang belum mengetahui Kalker. Sebenarnya Kalker itu apa sih? Kalker ini punya banyak channel, diantaranya Kalker Outlet. Tersedia di beberapa mall premium Jadetabek seperti Outlet Pondok Indah Mall, Lotte Shopping Avenue, Pesona Square Mall Depok, Bintaro Jaya Exchange, Lipo Mall Puri, dan Grand Metropolitan Mall Bekasi. Apps dan website, dan pastinya Kalker juga tersedia aplikasi canggih untuk menemani kebutuhan nutrisi ayah bunda dan si kecil. Boleh langsung kunjungi www.kalker.com atau langsung download apps di iOS atau Android. Pastinya banyak promo menarik untuk ayah bunda. Home delivery, di mana ayah dan bunda bisa beli produk langsung dikirim dan diantar ke rumah. Marketplace Kalker Official Store di 5 e-commerce yaitu Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan JD.ID. Rewards, di mana ayah bunda setiap belanja produk Kalbe bisa dapat poin rewards yang bisa ditukar ke berbagai hadiah menarik. Wah, pastinya seru sekali ya untuk Kalker. Pada pagi hari ini, sesi pertama kita akan sharing terlebih dahulu dengan Ibu Bidan Putri Indriani, SSIT CHE, mengenai pediatric massage atau teknik pijat bayi yang benar. Pasti ayah bunda sudah nggak sabar untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknik pijat bayi yang benar untuk si kecil. Sebelum mulai, ayah bunda nanti boleh siapkan alat-alatnya dahulu yang nantinya akan diperkenalkan juga oleh Ibu Bidan Putri. Oke. Langsung aja yuk kita panggil narasumber kita pagi hari ini yaitu Ibu Bidan Putri Indriani, SSIT CHE. Halo Bidan Putri. Selamat pagi Aulia, bunda dan juga ayah yang sudah bergabung di Zoom ya. Sudah banyak pesertanya dan terima kasih Kak Aulia sudah membuka acara ini dengan begitu mewah dan elegan. Wah, sama-sama. Silakan duduk. Bidan Putri. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu Bidan? Alhamdulillah. Kak Aulia gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan semoga ayah bunda juga sehat selalu ya. Terutama di era new normal saat ini, di mana kita harus wajib menjaga daya tahan tubuh kita sendiri. Betul. Jangan lupa selalu pakai masker nih, kayak Bu Bidan. Kalau saya pakainya face shield ya. Dan juga rajin cuci tangan kalau kita terpaksa untuk bepergian. Iya, betul. Nah, sebelum kita mulai untuk sesi pijat memijatnya, saya mau info terlebih dahulu nih Bu Bidan Putri. Jadi hari ini kita acaranya nggak cuma tentang edukasi mengenai teknik memijat bayi yang benar, tapi ada giveaway juga. Wow, perlu ikutan nih. Pasti bunda di rumah bingung bertanya-tanya juga. Kalau ikutan giveaway, emang hadiahnya apa sih Kak? Variatif banget. Saya infokan dulu ya. Jadi bagi bunda yang beruntung akan mendapatkan voucher dari ambubaba_com berupa free sewa freezer asip. Wow, betul sekali. Sebulan untuk 3 pemenang. Sebulan atau 3 bulan? 1 bulan untuk 3 orang pemenang. Betul. 1 bulan untuk 3 orang pemenang free sewa freezer asip. Wah, ini cocok banget ya untuk bunda yang saat ini sedang memberikan ASI eksklusif. Betul dan sekali. memiliki ASI yang melimpah ya. Jadi Betul memang sekali. perlu untuk menggunakan freezer asip. Betul sekali. Nah, untuk cara mendapatkan giveaway-nya ini, ayah dan bunda cukup share keseruan hari ini di IG Story Bunda. Berikan kesan dan pesan live sharing hari ini, dan jangan lupa tag dan mention ke @kalker. Wah, caranya gampang banget berarti ya. Betul. Cukup screenshot kalau bunda dan juga ayah sedang mengikuti kelas ini dan berikan testimoni yang menarik ya. Betul. Dan jangan lupa untuk di tag ke akun-akun
@kalker, @prenagenworld, dan @ambubaba_com. Iya. Gitu. Pemenangnya akan kami pilih dan kami hubungi bagi yang memberikan testimoni terbaik. 3 pemenang akan kami infokan di IG Story Kalker. Dan kita juga akan memberikan giveaway berupa hampers Prenagen Masih untuk ada 2 lagi pertanyaan terbaik. Wow. Silakan ketik pertanyaan di kolom chat dengan format domisili_pertanyaannya. Nanti Bubi dan Putri juga bisa sharing sama teman-temannya di rumah ya buat ikut di live sharing hari ini. Nah, Ayah dan Bunda pasti sudah mengetahui bahwa bukan cuma sekedar tren, bahwa pijat-memijat bayi memang memberikan beragam manfaat. Manfaat pijat bayi tidak hanya bisa didapatkan dari pemijatan oleh tenaga profesional di pusat perawatan bayi atau spa bayi, tapi juga bisa diperoleh dari pemijatan yang Anda lakukan sendiri di rumah. Apalagi setelah beberapa bulan di rumah aja karena pandemi virus corona kan jadi lebih membatasi ruang lingkupnya. Betul. Ya. Jadi si Dede juga bisa dipijat sama bundanya sendiri di rumah. Lalu gimana sih cara teknik pijat bayi yang benar untuk si kecil? Boleh diceritain dulu gambaran besarnya aja. Oke, pokoknya nanti di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik pijat pediatrik untuk keluhan kolik pada bayi. Jadi nanti akan diberikan informasi kepada Bunda, edukasi apa saja persiapannya, terus penjelasannya seperti apa, penanganannya seperti apa, dan masih banyak lagi. Oh, pastinya bermanfaat banget ya yang ikut join ke live sharing hari ini. Sebelum kita mulai, ada satu lagi info yang mau saya infokan, yaitu info promo dan voucher Prenagen. Untuk ayah bunda, jika ingin mendapatkan benefit dari Kalker Live Sharing, silahkan isi link CSI ketika Zoom webinar selesai, yaitu dengan klik link di bit.ly/CSI Kalker X Ambubaba. Langsung saja nih, Bidan Putri akan mempraktekannya untuk ayah bunda di rumah untuk teknik pemijatannya ya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Aulia. Dan selamat pagi Bunda, terima kasih untuk Bunda yang saat ini sudah bergabung bersama saya dan juga Prenagen, Kalker, dan juga ambubaba.com yang mana akan mengikuti kelas pediatrik massage. Nanti akan saya jelaskan beberapa poin yang penting yang perlu Bunda persiapkan dan juga penanganan apa saja yang perlu Bunda lakukan ketika bayi mengalami beberapa keluhan. Dan untuk pagi hari ini yang akan dibahas adalah mengenai pediatrik massage dengan keluhan kolik. Nah, dari beberapa hari yang lalu sudah banyak sekali Bunda yang sudah mengikuti rules-nya ya untuk mengikuti kelas pediatrik ini, dan sepertinya masih ada beberapa Bunda yang belum paham tentang perbedaan antara baby massage dan juga pediatrik massage. Perlu Bunda ketahui bahwa pediatrik massage ini bukan sekedar pijatan hanya untuk membuat relaksasi ya, tapi untuk pediatrik massage ini yang membedakan dengan baby massage adalah pijatan yang diberikan untuk bayi-bayi yang dalam kondisi sehat ya. Sedangkan pediatrik massage, pijatan-pijatan yang diberikan untuk bayi yang memang mengalami beberapa keluhan. Banyak sekali keluhan-keluhan yang sering dialami oleh bayi, dan itulah perbedaan antara baby massage dan pediatrik massage. Jadi intinya untuk baby massage ini adalah pijatan yang diberikan kepada bayi yang dalam kondisi sehat. Pediatrik massage, pijatan ataupun teknik pemijatan yang diberikan untuk mengurangi keluhan-keluhan pada bayi. Nah, sebenarnya untuk pijat ini bukan suatu tren yang baru ya. Pijat ini sudah ada dari berabad-abad yang lalu yang memang digunakan sebagai seni pijat tradisional untuk memperbaiki imunitas dan juga menjaga kesehatan. Jadi sebenarnya sudah lama teknik pijat ini ada, dan memang kebetulan mulai booming lagi saat ini, dan juga banyak peminatnya untuk melakukan pijat bayi. Dan untuk tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa pediatrik massage dan pijat bayi ataupun baby massage memiliki perbedaan. Baby massage biasa adalah pijatan yang diberikan untuk bayi yang dalam kondisi sehat. Sedangkan pediatrik massage, pijatan yang diberikan untuk bayi yang memiliki keluhan. Jadi Bunda harus bisa membedakan ya. Kalau misalkan ada Bunda menemukan beberapa informasi tentang pediatrik massage, oh ternyata beda dengan baby massage. Untuk pediatrik massage sendiri merupakan teknik pijatan untuk yang dilakukan untuk mengurangi beberapa keluhan yang dirasakan oleh bayi. Nah, manfaat pediatrik massage ini ada banyak juga Bunda. Yang pertama itu mengurangi keluhan yang dirasakan oleh bayi.
Nanti akan saya sebutkan juga apa saja keluhan-keluhan yang dirasakan oleh bayi dan bisa dilakukan pediatrik massage. Yang kedua, meningkatkan bonding orang tua. Ya, tentunya ketika kita melakukan pemijatan pada bayi, akan ada kontak skin to skin dan juga tatap muka serta komunikasi. Hal itulah yang bisa meningkatkan bonding antara orang tua dan juga bayi. Selanjutnya, bisa meningkatkan imunitas. Dengan teknik-teknik tertentu, itu akan bisa mengaktifkan sel-sel imun pada bayi yang bisa meningkatkan imunitas. Jadi ada beberapa teknik pemijatan yang titik penekanannya itu bisa membuat sel-sel imunitas di dalam tubuh bayi meningkat sehingga bisa meningkatkan imunitas juga. Selanjutnya ada relaksasi, manfaat dari pediatrik massage sendiri karena memberikan pijatan, bukan ini, pemijatan akan berdampak pada relaksasi pada bayi. Selanjutnya menurunkan kadar hormon stres pada bayi. Tentunya ketika melakukan pemijatan apalagi oleh bunda langsung ya, akan ada komunikasi antara bunda dengan bayi, itu akan bisa memberikan efek relaksasi dan juga mengurangi stres pada bayi. Untuk selanjutnya, mungkin bunda bertanya-tanya, siapa saja yang bisa melakukan teknik pediatrik massage ini? Sebetulnya semua orang bisa, baik itu keluarga, kakek, nenek, kakak, dan sebagainya. Tapi lebih disarankan yang melakukan teknik pemijatan adalah ada dua, terapis dan juga orang tua. Kenapa? Kalau terapis, biasanya terapis ini sudah memahami anatomi tubuh, ya. Para terapis seperti bidan, perawat, dokter, ataupun seseorang yang sudah kompeten dalam bidang pediatrik massage ataupun pijat bayi, biasanya sudah memahami, tentunya harus memahami anatomi tubuh bayi dan juga teknik-teknik pemijatan yang benar. Yang kedua, orang tua bayi sendiri, baik ayah ataupun bunda. Untuk apa? Ketika orang tua bayi langsung memberikan pemijatan, artinya akan ada tadi ya, sentuhan skin to skin antara bunda dan ayah langsung kepada bayi, dan itu akan otomatis meningkatkan bonding dari ayah dan bunda kepada bayi. Selain itu juga ketika bonding ini terus meningkat, akan berdampak pada kehidupannya di masa mendatang, akan lebih dekat dengan orang tuanya. Itulah kenapa pediatrik massage ini lebih disarankan dilakukan oleh dua orang tadi ya, terapis dan juga orang tua. Selain itu, untuk bunda di rumah yang ingin melakukan pemijatan pada bayi, jangan lupa juga untuk melakukan komunikasi ya. Jadi gak cuma asal pijat, tapi diajak juga ketika melakukan pemijatan, diajak komunikasi supaya walaupun sang bayi ataupun buah hati bunda belum bisa merespon secara baik, tapi dia akan mengerti apa yang bunda katakan. Nah, untuk pediatrik massage ini jenisnya ada banyak bunda. Tadi Putri sudah jelaskan kalau misalkan pediatrik massage dan baby massage ini berbeda. Baby massage ini dilakukan pada bayi-bayi yang dalam kondisi sehat. Kalau pediatrik massage dilakukan, teknik pemijatan yang dilakukan pada bayi-bayi yang memiliki keluhan. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis dari pediatrik massage ini. Yang pertama ada pediatrik massage common cold. Ini pediatrik massage ataupun teknik pemijatan yang dilakukan untuk mengurangi keluhan pada bayi berupa batuk ataupun pilek. Yang kedua, ada tuina. Nah, untuk bunda yang memiliki keluhan, bayi menurun nafsu makannya, ini bisa menggunakan pijat pediatrik tuina. Manfaat pediatrik tuina ini untuk meningkatkan nafsu makan pada bayi. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada fever. Nah, ini pijatan pediatrik massage yang dilakukan untuk mengurangi keluhan demam pada bayi. Yang keempat ada kolik. Nah, hari ini yang akan dibahas adalah tentang kolik. Nah, untuk kolik ini nanti akan kita jelaskan secara rinci. Yang kelima ada pediatrik massage diare. Dan yang keenam ada konstipasi. Yang ketujuh ada tumbuh gigi. Jadi banyak ya jenis-jenis pediatrik massage ini. Keluhan-keluhan yang dirasakan oleh bayi dan bisa dikurangi keluhannya dengan melakukan pediatrik massage. Perbedaannya tadi ya, baby massage dilakukan pada bayi yang dalam kondisi sehat, sedangkan pediatrik massage dilakukan pada bayi yang memang memiliki keluhan. Tadi seperti batuk pilek, demam, terus konstipasi, selain itu juga berkurangnya nafsu makan, diare, sembelit, tumbuh gigi, dan lain-lain. Itu dia perbedaannya secara inti antara baby massage dan juga pediatrik massage. Tapi sebelum itu Bunda, Putri mau mengingatkan kembali di antara tadi beberapa topik pediatrik massage yang sudah diberikan, mungkin Bunda
oh iya perlu nih pediatric massage tentang tuina ataupun apa, bisa langsung di komen juga ya di Zoom-nya. Kalau misalnya memang Bunda perlu Bu Binar untuk melakukan informasi tentang pediatric massage tentang tuina ataupun apa di topik selanjutnya yang mungkin nanti akan dipertimbangkan kembali oleh tim Kalker dan juga Prenagen, karena untuk saat ini, hari ini kita akan membahas tentang kolik. Jadi masih ada 6 topik pediatric massage yang mungkin Bunda perlukan, yang bisa dijadikan sebagai pediatric massage kelas selanjutnya. Bisa di komen aja di kolom komentar. Dan juga untuk Bunda dan Ayah yang sedang mengikuti kelas ini, jangan lupa untuk mengikuti giveaway dan juga door prize-nya ya. Caranya gampang banget, ya screenshot aja tentang keseruan kelas hari ini, terus berikan testimoni semenarik mungkin dan akan ada hadiah door prize, free sewa freezer asik selama 1 bulan untuk 3 orang pemenang. Selain itu ada juga 2 hampers yang diberikan oleh Prenagen untuk Bunda yang memiliki ataupun mengajukan pertanyaan yang paling menarik juga. Jadi siapkan dari sekarang pertanyaan semenarik mungkin dan juga testimoni semenarik mungkin untuk nanti mengikuti rules giveaway, door prize, dan juga hampersnya tadi ya. Jangan lupa sekali lagi untuk siapkan testimoni dan juga pertanyaan semenarik mungkin supaya bisa dapat hadiahnya. Oke, lanjut. Yang kita akan bahas hari ini adalah tentang kolik infantil pada bayi. Nah, kolik ini salah satu gejala yang memberikan respon seorang bayi akan menunjukkan keadaan sangat rewel, terus juga menangis berkepanjangan dan juga bisa selama berjam-jam. Jadi salah satu ciri utama untuk kolik, biasanya seorang bayi ini tiba-tiba rewelnya benar-benar kok nggak kayak biasanya ya, nangisnya sampai berjam-jam ya. Nah, untuk kolik ini, ciri khasnya adalah bayi sangat rewel, bisa menangis berkepanjangan, bisa lebih dari 3 jam dalam sehari, dan ini berlangsung selama 1 minggu. Kurang lebih 3 hari, dalam 1 minggu itu 3 hari, di mana ada kondisi bayi sangat rewel sampai bisa menangis sampai berjam-jam. Itu salah satu tanda kalau misalkan orang bayi mengalami kolik. Nah, kolik infantil ini terjadi pada 20% bayi yang dalam kondisi sehat. Artinya apa? Sebenarnya kondisi kolik ini kondisi yang normal. Jadi hanya 20% dari bayi yang sehat, hanya 20% mengalami kolik. Dan kondisi normal ini akan terjadi pada bayi-bayi yang memang kondisinya sehat, terus mengalami kolik. Kenapa dibilang normal? Karena biasanya akan menghilang dengan sendirinya dalam waktu 6 bulan. Jadi kolik ini selain hanya 20% terjadi pada bayi-bayi yang dalam kondisi sehat, selain itu untuk kolik ini akan hilang sendirinya dengan berangsurnya, sempurnanya fungsi pencernaan pada bayi. Hanya saja kalau Bunda nggak tahu cara penanganannya, itu akan berdampak pada stresor diri Bunda. Jadi kalau misalkan, walaupun sebenarnya kolik ini normal, dan terjadi hanya pada 20% bayi sehat dan akan hilang dengan sendirinya, tapi kalau Bunda nggak paham cara menanganinya, itu akan berdampak pada diri Bunda menjadi stres, kenapa ya bayiku kok nangis terus gitu. Jadi pentingnya kelas pediatric massage kolik ini sangatlah penting untuk Bunda dalam menangani kasus-kasus kolik pada bayi. Lalu kapan terjadinya kolik? Biasanya salah satu ciri kolik pada bayi itu terjadi pada usia 1 minggu sampai 4 bulan. Bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia ini sering menyebutnya sindrom 4 bulan karena sering terjadi kolik di usia dimulai dari 1 minggu setelah kelahiran sampai usia 4 bulan. Terus untuk waktu kolik ini maksimalnya sampai 6 bulan. Jadi walaupun terjadinya pada usia 1 minggu sampai 4 bulan, ada beberapa kasus yang sampai 6 bulan. Bahkan ada juga untuk kasus yang terjadi lebih dari 6 bulan, tapi hanya sesekali saja. Tidak terlalu sering seperti di usia 1 sampai 6 bulan. Kalau misalkan di usia di atas 6 bulan masih terjadi kolik, biasanya hanya sesekali saja. Nah, disinilah Bunda perlu mengetahui cara penanganan kolik ya. Lalu salah satu gejala kolik juga biasanya sangat terlihat karena bayi akan lebih rewel di malam hari dibandingkan siang hari. Salah satu gejala kolik itu
bayi lebih sering menangis pada malam hari dan Bunda bingung kenapa ya, padahal susu udah dikasih, terus juga pampersnya nggak basah ataupun popoknya nggak basah, tapi kok tetap nangis. Bisa jadi itu salah satu gejala bahwa bayi Bunda sedang mengalami kolik. Dan kolik akan hilang dengan sendirinya seiring pertumbuhan fungsi pencernaannya semakin sempurna. Jadi sebetulnya salah satu penyebab kolik ini masih belum sempurnanya sistem pencernaan bayi. Jadi Bunda nggak perlu khawatir karena kolik ini akan hilang dengan sendirinya. Hanya saja Bunda perlu penanganan khusus untuk mengatasi kolik ini supaya tidak stres ya di rumah. Nah, beberapa gejala kolik yang sering terjadi akan saya informasikan kepada Bunda. Yang pertama adalah menangis terlalu berlebihan, baik itu dari durasi, intensitas, dan juga tangisan. Dari durasi, gimana salah satu gejala kolik dari durasi ini dapat dilihat? Biasanya menangisnya selama berjam-jam, bisa sampai 3 jam, itu salah satu gejala kolik ya. Pokoknya benar-benar lama. Jadi bisa Bunda observasi juga kalau bayi Bunda menangis, kok kayaknya nangisnya lama banget. Wah, jangan-jangan ini kolik nih. Yang kedua, dari intensitas. Sering banget nangis, kayaknya kok 3 hari ini berturut-turut Dede nangis terus ya, rewel banget, sampai lama lagi nangisnya. Bisa jadi itu juga salah satu dari gejala bahwa bayi Bunda mengalami kolik. Dan dari tangisan ini nggak cuma yang keluar air mata sedikit, enggak, tapi benar-benar kayak tangisan menahan sakit, benar-benar kencang, keras tangisannya. Itu bisa jadi salah satu pertanda kalau ada sesuatu yang salah di dalam bayi Bunda. Jadi dia sedang merasakan sakit yang luar biasa, sampai akhirnya mengeluarkan tangisan yang benar-benar menjerit. Itu salah satu juga gejala bahwa bayi Bunda mengalami kolik. Tadi ada 3 ya, menangis berlebihan dalam segi durasi, bisa lebih dari 3 jam, intensitas yang sering, bisa dalam 3 hari berturut-turut, dan juga tangisan yang luar biasa kerasnya. Selanjutnya gejala kolik, mukanya kemerahan karena apa? Karena menahan rasa sakit yang ada di bagian perut. Jadi kalau nangis berlebihan, durasinya lama, terus juga sering, mukanya kemerahan ketika nangis, itu bisa jadi juga salah satu gejala kalau bayi Bunda mengalami kolik. Pola menyusu berantakan, ini kenapa salah satu gejala kalau bayi Bunda mengalami kolik. Biasanya dia merasa tidak nyaman walaupun sedang menyusu. Jadi akan sebentar-sebentar, yang biasanya mungkin setiap kali menyusu itu bisa dalam durasi 1 jam, ini hanya 5 menit, kok udah ya, kok 5 menit lagi, lebih singkat untuk durasi menyusunya. Artinya ada ketidaknyamanan ketika bayi sedang menyusu. Padahal seharusnya ketika seorang bayi sedang menyusu, itu ada bonding, ikatan antara Bunda dan juga bayi akan membuat kondisinya lebih nyaman. Tapi karena kolik ini, biasanya dalam durasi menyusunya akan lebih sebentar, lebih singkat. Bisa jadi hanya dalam 5-10 menit saja, biasanya bayi akan malas untuk menyusu. Jadi itu salah satu gejala kolik yang terjadi pada bayi. Selanjutnya ada tangan mengepal, biasanya ketika menangis. Ciri-ciri ini berbarengan dengan waktu tangisan ya. Durasinya tadi lebih dari 3 jam, terus intensitasnya bisa sering berhari-hari, dan juga tangisannya luar biasa keras, mukanya kemerahan, tangannya mengepal, lalu kakinya menekuk ke arah perut. Itu salah satu gejala kolik yang terjadi pada bayi, yang bisa ditunjukkan oleh bayi bahwa itu bayi sedang mengalami gejala kolik. Lalu selain itu sulit ditenangkan. Bunda udah coba untuk kasih susu, tapi kok nggak tenang-tenang juga ya. Mungkin kayak pampersnya basah, udah coba diganti, tapi ternyata masih tetap juga tidak berhenti tangisannya. Terus udah coba diayun-ayun ataupun digendong, tapi tidak juga tenang bayinya. Bisa jadi salah satu gejala dari kolik tadi ya. Mungkin karena bayi itu sedang merasakan sakit yang luar biasa. Saya ulangi lagi untuk gejala kolik. Yang pertama, durasinya biasanya lebih dari 3 jam. Intensitasnya lebih sering, bisa selama beberapa hari berturut-turut. Tangisannya luar biasa kencang. Ketika menangis, mukanya sangat merah. Terus juga tangannya mengepal. Artinya dia sedang menahan sakit. Kakinya menekuk ke arah perut. Dan sulit ditenangkan. Itu dia beberapa gejala kolik yang sangat khas yang dialami oleh bayi, yang akan memberikan suatu
sinyal ya kalau bayi bunda sedang merasakan gejala kolik. Penyebab kolik apa aja sih untuk bunda yang mungkin bertanya-tanya, iya nih bayiku sering mengalami hal tersebut, sering banget yang namanya nangis berhari-hari, terus juga dalam durasi yang lama, terus kalau nangis perutnya, tangannya suka mengepal, kakinya suka ditekuk sampai perut kayaknya sakit banget. Itu penyebabnya apa? Perasaan sudah benar deh sudah diberikan ASI deh dan lain-lain. Ternyata banyak sekali penyebab kolik ataupun alasan-alasan kenapa bisa terjadi kolik pada bayi. Yang paling pertama adalah belum diketahui secara pasti untuk penyebabnya. Jadi masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi penyebab kolik ya. Jadi bunda harus benar-benar observasi juga, tidak bisa menjudge langsung kalau bayi bunda kolik karena ini. Jadi banyak sekali penyebab kolik yang bisa dirasakan ataupun terjadi pada bayi bunda. Yang kedua, sistem pencernaan yang belum sempurna. Kalau menurut saya lebih besar ke penyebabnya ini ya, belum sempurnanya sistem pencernaan. Jadi di usia 1-4 bulan, sistem pencernaan bayi ini belum sempurna. Jadi hal itu yang bisa menyebabkan terjadinya kolik pada bayi. Di usia 6 bulan pun ada beberapa yang masih mengalami kolik karena belum sempurnanya sistem pencernaan tadi. Masing-masing berbeda-beda. Selanjutnya ada intoleransi laktosa. Nah, laktosa itu apa sih? Mungkin bunda bingung. Sering banget yang namanya di dalam pola menyusui ataupun dalam edukasi ASI ya, bunda sering baca-baca mungkin ada yang namanya laktosa. Laktosa itu apa? Laktosa itu suatu unsur karbohidrat yang sangat diperlukan oleh bayi dan terdapat di dalam ASI dan juga susu formula. Jadi laktosa ini selalu ada ya, walaupun misalkan bayiku ASI kok emang ada laktosanya gitu. Ternyata ada dan tentunya ada. Bayiku sufor kok, emang ada laktosanya? Iya ada. Jadi untuk kandungan laktosa ini ternyata terdapat di dalam ASI dan juga susu formula. Terus apa efeknya? Jadi sebelum bayi menginjak usia 6 bulan, sistem pencernaannya belum matang, belum berfungsi secara sempurna, dan hal inilah yang membuat bayi mengalami intoleransi laktosa. Sebenarnya dia memerlukan untuk unsur laktosa di dalam tubuhnya, tapi karena belum sempurnanya sistem pencernaannya, jadi dia tidak bisa menerima terlalu banyak laktosa di dalam tubuhnya. Sedangkan asupan dari ASI dan juga susu formula itu masuk terlalu berlebihan ke dalam tubuhnya, sehingga dia berusaha untuk menolak dan juga tidak mau menerima laktosa itu karena belum sempurnanya sistem pencernaannya. Hal itulah yang bisa membuat bayi mengalami intoleransi laktosa. Nah, perlu bunda ketahui juga, laktosa ini terdapat di dalam ASI di 5 menit pertama. Jadi tadi ya, salah satu penyebab ataupun gejala terjadinya kolik yaitu pola menyusui yang berantakan. Biasakan kalau bunda yang saat ini ASI eksklusif ya, memberikan ASI itu jangan sebentar, minimal 15 menit. Jadi di 5 menit pertama pemberian ASI, bayi akan menerima yang namanya laktosa dari dalam ASI. Hanya laktosa saja. Nah, kebayang ya kalau misalkan bayinya menyusui hanya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Jadi yang dia dapatkan hanya laktosa, sedangkan sistem pencernaannya belum sempurna, belum bisa menyerap dengan baik laktosa tersebut, terjadilah intoleransi laktosa. Di 5 menit kedua, di 10 menit pertama ini akan didapatkan kandungan gizi yang seimbang. Minimal 10 menit, tapi diusahakan 15 menit. Dan di 5 menit terakhir, di 15 menit ini baru akan mendapatkan lemak yang tinggi. Hal inilah yang bisa membuat bayi lebih gemuk ya, berat badannya lebih cepat bertambah. Jadi untuk bunda yang belum mengetahui mungkin informasi ini harus diingat minimal pemberian ASI itu 15 menit ya, karena di 5 menit pertama hanya mendapatkan laktosa, di 5 menit kedua mendapatkan gizi seimbang, dan di 5 menit ketiga itu lemak yang tinggi. Jadi diusahakan untuk memberikan pemberian ASI dilakukan minimal selama 15 menit. Supaya apa? Supaya mencapai pada lemak yang tinggi yang bunda berikan kepada bayi ataupun asupan yang didapatkan bayi melalui ASI. Kalau misalkan hanya 5 menit, 5 menit, 5 menit, sampai akhirnya yang didapatkan oleh bayi hanyalah unsur laktosanya saja yang bisa membuat bayi bunda mengalami kolik.
Selanjutnya, untuk bunda yang saat ini mungkin tidak bisa memberikan ASI, tetap semangat, mungkin karena suatu keadaan yang memang terpaksa harus memberikan sufor, terus juga mengalami kolik, kondisi bayinya bisa mengganti susu formulanya dengan kandungan sufor yang bebas laktosa. Ini hanya untuk bunda-bunda yang memang tidak bisa memberikan ASI ya, hanya karena keterpaksaan. Sebenarnya pengen memberikan ASI, tapi karena suatu keterpaksaan kondisi tidak bisa memberikan ASI, sampai akhirnya memberikan susu formula, terus juga mengalami kolik, bunda boleh ganti susu formulanya dengan susu formula yang bebas laktosa untuk mengurangi gejala koliknya. Selanjutnya penyebab kolik adalah alergi susu sapi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Nah, turunan beberapa makanan yang terbuat dari sapi yang mungkin saja dikonsumsi oleh bunda, susu, yogurt, dan juga keju. Bisa diobservasi kembali ya, apakah bunda termasuk pecinta makanan-makanan tersebut dari susu, keju, dan juga yogurt. Kalau misalnya memang iya, coba dikurangi sedikit demi sedikit. Penyebab kolik selanjutnya, tidak disendawakan setelah menyusu. Nah, ini sangat penting juga. Karena di usia 1-4 bulan, sekali lagi, organ pencernaan bayi belum sempurna. Jadi kadang-kadang katup antara kerongkongan dan lambung itu masih belum stabil. Ketika dia masuk, air susu masuk, ketika menyusu, belum sempurnanya katup antara kerongkongan dan lambung, ini akan berbarengan. Jadi ada ada yang buka, ada yang tertutup, sampai akhirnya ada beberapa udara yang masuk ke dalam sistem pencernaan bayi yang menyebabkan bayi kembung sampai akhirnya terjadilah kolik. Selanjutnya, penyebab kolik terakhir adalah teknik menyusui yang tidak benar. Nah, untuk bunda yang saat ini sedang memberikan ASI eksklusif ataupun DBF ya, harus diperhatikan juga teknik menyusuinya, harus dilakukan secara benar. Ternyata walaupun mungkin bunda merasa sepele, tapi ternyata memberikan dampak besar ya. Teknik menyusui itu harus dilakukan secara benar, karena kalau misalnya bunda asal-asalan menyusuinya, akan terjadi banyak sekali keluhan-keluhan yang terjadi pada bayi bunda, salah satunya adalah kolik. Ketika bunda memberikan ASI ataupun DBF ya, dengan teknik menyusui yang tidak benar, ini akan terjadi beberapa hal yang bisa menyebabkan kolik. Jadi pastikan untuk bunda yang menyusui secara ASI ataupun DBF, bayi menyusu, bagian areola semuanya harus masuk ke dalam mulut bayi. Bagian areola itu bagian hitamnya ya, bukan hanya puting, tapi areolanya juga harus masuk sepenuhnya ke dalam mulut bayi. Supaya apa? Tidak ada celah udara yang masuk ke dalam lambung bayi yang bisa menyebabkan kolik. Terus gimana Bu Bidan kalau bayi saya yang mendapatkan sufor? Nah, untuk bayi bunda yang saat ini diberikan sufor, juga bisa diobservasi kembali, dilihat kembali botol susunya sudah baik atau belum. Saat ini sudah banyak sekali botol susu yang memang dirancang sebaik mungkin yang bisa mencegah kolik. Ada beberapa merek botol susu yang memang saya ketahui bisa mencegah untuk terjadinya kolik ya. Bisa bunda searching-searching juga. Lalu gimana kalau misalkan bayi saya mengalami kolik ataupun bayi bunda mengalami kolik? Yang pertama kita harus menenangkan bayi. Caranya gimana menenangkannya? Bisa dengan cara digendong, diayun-ayun, ataupun dilakukan posisi tiger tree. Nah, posisi tiger tree ini posisinya seperti ini. Jadi kedua tangan bunda diletakkan di antara kedua paha bayi. Tangannya juga bayi di salah satu sisi, di kedua sisi. Ini namanya posisi tree. Ini bisa jadi alternatif bunda untuk menenangkan bayi karena dia akan merasa nyaman ketika diposisikan seperti ini. Ini salah satu cara untuk menenangkan ya. Bisa dengan digendong, diayun-ayun, diberikan musik yang memang musik relaksasi, dan juga posisi tiger tree seperti ini. Seperti ini. Tangan bunda diapit oleh kedua paha dan juga lengan bayi. Kepala bayi bisa menghadap ke arah luar dan bunda usap-usap di bagian belakang bayi. Ini salah satu cara untuk bisa menenangkan bayi. Selanjutnya sendawakan, dan harus dijadikan suatu kebiasaan ya. Ketika selesai menyusu, bunda sendawakan bayi supaya apa? Tidak terjadi kembung dan berakhir dengan kolik. Setelah menyusu, tempelkan
bayi pada bagian dada, boleh di pundak, lalu bunda tepuk-tepuk di bagian dada. Tapi bayinya tidur Bu Bidan, gimana cara tepuk-tepuknya, cara sendawanya? Boleh, tetap bisa kalau misalkan bayi bunda posisinya tidur, boleh miringkan ke kiri ataupun ke kanan, lalu tepuk-tepuk. Supaya apa? Supaya udara yang ada di dalam perutnya bisa dikeluarkan dan tidak terjadi kolik. Selain itu, penanganan kolik selanjutnya relaksasi dengan mandi air hangat. Ini menyesuaikan lagi ya. Kalau misalnya kondisinya pagi hari dan belum mandi, kondisinya bunda boleh lakukan relaksasi dengan menggunakan mandi air hangat. Tapi kalau misalkan kondisi koliknya terjadi pada sore ataupun malam hari, disesuaikan saja, boleh mandi air hangat di pagi hari nanti. Lalu, untuk penanganan kolik selanjutnya adalah dengan pijat kolik ataupun pediatric massage kolik. Yang tadi ya, banyak sekali pediatric massage ini, teknik pemijatan yang dilakukan untuk bayi-bayi yang mengalami keluhan. Ada common cold untuk batuk dan pilek, terus tuina untuk meningkatkan nafsu makan, fever untuk bayi demam, terus juga ada kolik yang saat ini kita bahas, ada juga diare, konstipasi, tumbuh gigi. Dan untuk bunda yang mungkin saat ini memerlukan tips ataupun langkah-langkah pediatric massage tentang yang tadi saya sebutkan, boleh ditulis di kolom komentar untuk topik selanjutnya ya. Dan untuk hari ini kita sedang membahas tentang pijat pediatric massage kolik. Selanjutnya, konsultasikan pada dokter jika tidak terjadi perbaikan kondisi. Setelah terjadinya kolik, tadi bunda udah coba. Bu Bidan, bayi saya kolik nih, tapi saya udah coba tenangin, terus saya udah coba mandiin air hangat, sudah coba pijat kolik selama berhari-hari, beberapa hari secara rutin, tapi kok tidak ada perbaikan kondisi ya, ataupun tidak, malah memperburuk keadaannya, malah semakin buruk keadaannya. Nah, ini bunda harus segera konsultasikan ke dokter. Dan sekali lagi, tadi saya lupa menyampaikan, untuk pediatric massage ini, bunda harus selalu ingat, pediatric massage bersifat hanya mengurangi keluhan, bukan menyembuhkan secara total. Jadi kalau misalkan bunda melakukan pediatric massage ini, jangan langsung berharap, oh iya setelah pediatric massage ini akan sembuh. Tidak ya, ini harus dilakukan secara berhari-hari, beberapa hari ya, minimal 3 hari, terus juga tidak menyembuhkan secara total. Kalau misalkan dari pediatrik ini tidak berhasil, bunda harus segera konsultasikan ke dokter. Ya. Untuk selanjutnya, kapan kolik perlu ke dokter? Setelah saya, Bu Bidan anak saya kolik, tapi udah saya coba tenangkan, udah saya pijat, udah saya relaksasi pakai air hangat, tapi nggak ada perbaikan nih. Terus kondisinya malah makin menurun nih, malah kayaknya semakin parah deh. Apa tanda-tandanya? Kapan bayi harus ke dokter ketika mengalami kolik? Yang pertama, jika kondisi tidak membaik, artinya tangisan terus-menerus, masih tetap nangis, tetap rewel. Terus kedua, tubuhnya terkulai, kayak jadi lebih lemes gitu dari biasanya. Terus selain itu memuntahkan cairan hijau, terdapat lendir atau darah pada tinja ataupun fesesnya. Terjadi kejang, dan juga terjadi dehidrasi berat. Nah, kondisi-kondisi ini yang mengharuskan bunda untuk segera konsultasi ke dokter ya. Jadi jangan tunggu berhari-hari juga, harus diobservasi kembali. Oh iya, ternyata kondisinya semakin membaik ya, terapi pediatric massage-nya berhasil. Oke. Tapi kok udah pediatric massage dan segala macam belum membaik ya kondisinya. Bunda langsung bisa konsultasikan pada dokter ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika bunda melakukan pijat bayi ataupun pediatric massage ini. Yang pertama, ruangan yang hangat. Pastikan ruangannya tidak terpapar AC terlalu dingin ya, ataupun letak bayinya tidak terpapar langsung oleh AC. Terus juga ataupun pendingin udara lainnya seperti kipas angin dan lain-lain. Jadi kalau misalnya memang bunda melakukan pemijatan di ruangan yang ada AC-nya, agak sedikit menjauh supaya ataupun dikecilkan untuk suhu AC-nya supaya bisa lebih lebih nyaman bayinya, tidak terjadi yang namanya kehilangan suhu tubuh. Yang selanjutnya perlu diperhatikan saat melakukan pediatric massage ini, tidak menggunakan aksesoris. Jangan lupa untuk lepas cincin, jam tangan ataupun gelang, karena dikhawatirkan ketika melakukan pemijatan akan terjadi luka pada bagian tubuh bayi efek dari gesekan aksesoris yang ada di lengan bunda. Pastikan kuku tangan juga tidak panjang ya, karena juga akan bisa memberikan efek luka pada bayi yang sedang dilakukan pemijatan oleh bunda.
teknik yang tepat ini sangat mempengaruhi juga. Tadi kenapa saya bilang siapa yang bisa melakukan teknik pemijatan ini? Yang pertama adalah terapis, yang kedua adalah orang tua sendiri. Nah, terapis ini biasanya lebih mengetahui ketepatan tekniknya dan juga sudah mengetahui anatomi tubuh bayi. Jadi teknik ini sangat mempengaruhi juga keberhasilan dari pediatrik massage. Yang terakhir, lakukan terapi secara rutin dalam beberapa hari. Nah, tadi yang sudah saya informasikan bahwa pediatrik massage ini sifatnya mengurangi keluhan, bukan menyembuhkan secara total ya. Jadi kalaupun Bunda ingin melakukan pediatrik massage ini, jangan berharap satu kali langsung sembuh ataupun berkurang keluhannya. Coba dalam beberapa hari berturut-turut, 2 atau 3 hari berturut-turut Bunda lakukan di rumah, dan bisa langsung rasakan sendiri manfaat ataupun khasiatnya. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga adalah teknik pemijatan sesuai usia. Ternyata teknik pemijatan ini berbeda-beda Bunda. Dari usianya ada teknik pemijatan khususnya juga. Dari usia 0 sampai 1 bulan hanya teknik dengan usapan. Jadi benar-benar halus, tidak ada penekanan. Dan untuk usia bayi dalam usia 1 sampai 3 bulan ada sedikit tekanan ringan dan durasi yang tidak terlalu lama. Sedangkan di atas 3 bulan itu boleh dilakukan sedikit penekanan dan juga durasi yang lebih lama. Jadi ini sangat penting juga ya, karena di usia 0 sampai 1 bulan itu tentunya organ tubuh bayi belum sempurna, jadi kita juga tidak bisa memberikan usapan yang terlalu keras, hanya bagian penting saja dan juga dilakukan teknik dengan usapan saja. Di usia 1 sampai 3 bulan boleh dengan sedikit tekanan dan durasi yang tidak terlalu lama. Di atas 3 bulan boleh dengan tekanan dan juga durasi yang lebih panjang. Jadi itu pembedanya. Di usia 0 sampai 1 bulan hanya usapan, 1 sampai 3 bulan boleh dengan sedikit tekanan dan durasi yang singkat. Di usia 3 bulan ke atas boleh dengan tekanan dan durasi yang lebih lama. Persiapan alatnya apa aja? Mungkin Bunda sudah dapat informasi ya bahwa hari ini akan melakukan teknik pemijatan. Dan alat-alat yang harus disiapkan adalah yang pertama ada baby oil. Jadi baby oil ini boleh Bunda berikan apa saja yang memang bisa memberikan efek nyaman pada bayi, yang bisa memberikan efek hangat ya pada bayi, ataupun tidak berdampak alergi pada bayi. Lalu ada pom oil, bisa yang sekecil ini ukurannya. Jadi Bunda tuangkan dulu supaya tidak repot ketika melakukan pemijatan untuk tuang-tuang di tangan. Jadi Bunda tuangkan dulu ke dalam pom. Selain pom bayi, ada juga alas tidur. Alas tidur ini pastikan juga yang nyaman ya. Menyerap keringat tentunya. Karena ketika Bunda menggunakan perlak yang tidak menyerap keringat, itu ketika pemijatan pada bayi, dia akan mengeluarkan keringat sampai akhirnya membuat tidak nyaman. Jadi diusahakan untuk alas bayinya adalah alas bayi yang lembut, nyaman, dan juga menyerap keringat. Selain itu ada juga bedongan. Bedongan ini ataupun kain digunakan untuk menutup perut ataupun area yang tidak dilakukan pemijatan. Kalau Bunda melakukan area pemijatan di bagian perut, artinya bedongannya diturunin dulu ke sini. Ya, kalau Bunda melakukan area pemijatan di bagian kaki, bedongannya bisa dinaikin dan di posisi kaki yang terbuka. Gitu, ya, posisikan seperti ini untuk bedongannya. Dan juga bantal bayi untuk kenyamanan bayi. Lanjut. Persiapannya sebelum massage apa aja? Persiapan alat tadi ya. Bunda siapkan foam, baby oil, terus juga perlak, bedongan, bantal, dan juga popok. Kenapa harus pakai popok? Biasanya teknik pemijatan ini durasinya agak cukup lumayan ya. Harus pakai popok kenapa? Supaya kalau misalkan babynya pup ataupun pipis, nggak kemana-mana, nggak berantakan. Terus persiapan dirinya dari Bunda seperti apa? Jangan lupa untuk cuci tangan, selalu cuci tangan sebelum memegang bayi ataupun melakukan pemijatan. Perhatikan kuku dan juga perhiasan, tidak menggunakan perhiasan dan juga kuku tidak panjang. Persiapan ruangan selanjutnya adalah privasi dan juga suhu. Tadi sudah diinformasikan juga suhunya diusahakan suhu yang hangat, tidak terpapar dari pendingin udara ya. Selanjutnya persiapan babynya, gantikan pakaian. Kalau bisa hanya pakai popok aja, terus jangan lupa untuk diatur posisinya senyaman mungkin. Dan yang terakhir adalah kontak mata serta komunikasi. Jadi kalau Bunda sedang melakukan pemijatan, diajak ngobrol babynya ya. Jadi tetap memberikan komunikasi walaupun dia belum bisa menanggapi secara baik, tapi ketika ada kontak mata, ada kontak fisik dan juga skin to skin, itu akan meningkatkan
imunitas bayi yang sampai akhirnya bisa membuat bayi lebih sehat lagi. Nah, untuk gerakannya, gerakan kolik ini hanya ada kurang lebih 6 ya. Gerakan kolik ini, gerakan pediatric massage untuk kolik. Yang pertama adalah gerak pedal sepeda. Gerak pedal sepeda itu dilakukan seperti kita mengayuh sepeda, hanya seperti ini. Di bagian perut bayi. Jadi Bunda bisa lakukan pemijatan dari atas ke bawah. Ini untuk menghilangkan kolik. Dari atas, bagian bawah puting, ke arah kemaluan bayi. Oke. Pijatan yang kedua, bulan matahari. Ini yang agak sedikit repot ya. Maksudnya kaku kalau misalnya Bunda dan Ayah belum pernah mencoba sebelumnya. Nah, yang pertama sudah hafal ya, gerakan pedal sepeda. Jadi gerakannya cukup simpel, hanya dari atas, bagian bawah puting sampai ke bagian kemaluan. Dari atas kemaluan. Gerakan kedua yaitu gerakan bulan matahari. Bunda posisikan dulu, tangan kanan Bunda melakukan pemijatan putaran penuh pada perut bayi. Oke, bisa diikuti sekarang ya. Putaran penuh. Tangan kiri melakukan putaran hanya setengah lingkaran. Jadi tangan kirinya dari sini ke sini, setengah lingkaran. Ya, sedangkan tangan kanan ini memutar penuh. Kalau diaplikasikan pada bayi, posisinya akan seperti ini. Saya coba di sini ya. Tangan kanan melakukan pijatan secara penuh. Tangan kiri setengah lingkaran. Ini namanya pijatan gerakan bulan matahari. Tangan kanannya melakukan pijatan putaran secara penuh. Tangan kiri setengah lingkaran. Oke. Pasti bisa. Bunda pasti bisa melakukannya di rumah. Sering-sering untuk diterapkan saja. Pijatan yang ketiga adalah pijatan I love you untuk mengurangi kolik ya. I love you ini pijatan yang berbentuk seperti huruf. I love you itu hanya 3 huruf ya, I, L, dan juga U. Nah, pemijatannya di sisi kanan, sisi kiri, sisi kiri perut bayi, dilakukan pemijatan secara lurus, membentuk huruf I. Yang kedua, pijatan membentuk huruf L dari kiri ke kanan, lalu ke bawah. Yang ketiga, pijatan membentuk huruf U. Inilah yang dimaksud dengan pijatan I love you. Ataupun ILU. Jadi sudah 3 ya. Yang pertama, gerakan pedal sepeda. Pemijatan hanya pada bagian bawah puting sampai ke batas kemaluan. Pijatan kedua, bulan matahari. Yang kanan melakukan putaran penuh, yang kiri hanya setengah lingkaran. Yang ketiga, pijatan I love you. Huruf I, L, dan juga U. Selanjutnya yang keempat, gerakan menepuk kaki. Jadi nanti berikan gerakan menepuk kaki dari arah atas ke bagian perut. Ya, kaki bayinya ditekuk, lututnya dekatkan dengan perut secara bersamaan. Ini agak sedikit kaku bonekanya. Gerakan selanjutnya, tepuk kaki secara bergantian. Jadi tepuk kakinya ke arah perut secara bergantian. Nah, gerakan selanjutnya, dengan cara menekan
bagian perut bayi menggunakan 5 jari untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam perut. Oke, ditekan dengan menggunakan 5 jari. Dan yang terakhir, gerakan mengusap perut dengan menggunakan kedua ibu jari ke arah samping. Seperti ini. Itu dia beberapa gerakan yang bisa Bunda lakukan untuk penanganan kolik. Saya ulangi lagi, gerakan pertama, yaitu gerakan pedal sepeda. Gerakan yang dilakukan dari bawah puting sampai ke batas kemaluan. Ini gerakan pertama. Gerakan kedua, gerakan bulan matahari. Tangan kanan memutar secara penuh. Tangan kiri setengah lingkaran. Gerakan ketiga, pijat I love you. Membentuk huruf I. Membentuk huruf L. Membentuk huruf U. Gerakan keempat, menekuk kaki secara bersamaan ke arah perut. Dekatkan lutut ke arah perut. Gerakan kelima, tekuk kaki secara bergantian, satu-satu. Gerakan keenam, lakukan pemijatan dengan menggunakan 5 jari. Gerakan ketujuh, mengusap perut menggunakan kedua ibu jari. Itulah langkah-langkah yang bisa Bunda lakukan di rumah untuk penanganan bayi yang memiliki keluhan kolik ya. Bisa Bunda praktekkan di rumah dan jangan lupa untuk Bunda mengikuti giveaway ataupun door prize ya pada hari ini. Screenshot keseruan kelas hari ini dan juga berikan testimoni semenarik mungkin dan ditunggu pertanyaan semenarik mungkin juga untuk mendapatkan 2 hampers dari Prenagen. Itu dia Bunda, bisa kita mulai untuk sesi pertanyaannya. Silahkan Kak Aulia. Wah, terima kasih sekali untuk info bermanfaatnya tadi ya. Jadi kalau tadi yang saya tangkap, ternyata memang berbeda ya antara baby massage biasa dengan pediatric massage. Betul. Itu tambahan info juga buat saya persiapan nanti kalau punya baby ya. Jadi ternyata beberapa hari ini Kak Aulia sempat lihat juga di Instastory Bunda yang mengikuti ya. Rules-nya kan harus posting flyer ya, terus ternyata ada yang mengira kalau misalnya pediatric massage ini hanya untuk bayi sehat gitu. Ya. Jadi mungkin Bunda berpikirnya, oh ini pediatric massage teknik pijat bayi secara menyeluruh. Ternyata pediatric massage yang akan diberikan ini adalah pijatan yang diberikan untuk bayi-bayi yang memang punya keluhan kolik. Gitu. Oh baik kalau gitu. Dan hari ini temanya tentang kolik. Ya. Dimana tadi untuk pediatric massage itu ternyata banyak sekali macamnya. Mulai dari cold and common cold, pilek, fever, gigi juga ada itu luar biasa sekali. Semoga bermanfaat infonya Bunda hari ini ya dan langsung dipraktekkan buat babynya di rumah. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Yuk kita mulai. Kita cari dulu untuk pertanyaan pertama. Bentar ya. Dan boleh diinfokan juga ke Bunda yang ada di rumah, mungkin untuk topik selanjutnya bisa ditulis di kolom komentar ya. Betul, lebih tertarik pada topik apa? Tadi dari 7 pediatric massage atau mungkin Bunda lebih tertarik pada baby massage yang keseluruhan. Betul. Dan sekali lagi saya infokan bahwa acara pada pagi hari ini adalah persembahan dari Prenagen. Nutrisi lengkap dalam kemasan yang diformulasi khusus untuk menunjang gizi persiapan kehamilan, bahkan di saat hamil dan juga menyusui. Mengandung zat besi, asam folat, vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, dan nutrisi pendukung daya tahan tubuh paling lengkap sesuai dengan kebutuhan moms. Oke? Nah sekarang kita ke pertanyaan pertama dari Ibu Dita di Tangerang Selatan. Pertanyaannya ini Bu Bidan, saat gerakan matahari bulan, ada nggak sih
aturan khusus pemijatan? Dimulai dari sebelah kanan baby atau bisa dari kiri juga? Harus clockwise atau counterclockwise? Nah, oke, terima kasih untuk Bunda Dita ya, langsung dijawab aja. Tadi kenapa siapa yang lebih disarankan untuk melakukan pijatan? Yang pertama ada terapis dan juga ibu orang tua ya. Karena terapis ini mengerti ya akan anatomi tubuh dan juga mengerti tekniknya. Tadi Bunda Dita tanya, harus searah jarum jam atau enggak gitu kan? Ternyata anatominya nih untuk bayi yang mengalami kolik biasanya terjadi gangguan pencernaan ya. Kenapa harus dari kanan ke kiri? Karena dari susunan usus ya, maksudnya dari anatomi ususnya, melakukan pemijatan dari arah kanan ke kiri bayi itu bisa memperlancar pencernaan. Tapi kalau misalkan bayi Bunda mengalami diare, boleh dibalik dari kiri ke kanan. Gitu. Itulah kenapa kita harus tahu anatominya supaya bisa tahu juga fungsinya. Oh, ternyata harus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu ada manfaatnya ya. Kalau misalnya untuk masalah kolik, pemijatannya dilakukan dari arah kanan ke kiri untuk melancarkan pencernaan. Tapi kalau bayi Bunda mengalami diare, jangan dilakukan dari kanan ke kiri karena diare. Jadi bisa dibilang ikutin anatomi dari usus besarnya Betul, sendiri ya. mengikuti anatomi usus. Nah, kalau misalnya diare, dibalik dari arah kiri ke kanan. Gitu. Ini untuk menghentikan diare. Masih banyak lagi untuk pediatrik diare, teknik-tekniknya. Tapi untuk pertanyaan itu, dari Bunda Dita, untuk keluhan kolik dilakukan harus dari kanan ke kiri ya, untuk melancarkan pencernaannya. Kalau dibalik nanti bayinya makin sembelit, makin sakit perutnya.